baik pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan ibu dosen kita. Terutama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita yaitu Ibu Ratnawati Raflis SEMSI AKCA. Baik, pada sesi kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan yang dimana kelompok itu beranggotakan saya Muhammad San sebagai moderator dan juga rekan saya yaitu yang pertama ada Elis Prisca Natasha dengan BP 23111055 dan Aura Ananda Putri dengan BP 23111057. Baik, pelaporan materi pertama itu langsung saja dibacakan oleh teman saya yaitu kepada Elis. Dipersilahkan untuk membacakan materi pada slide pertama. Baik, pada materi pertama yaitu analisis lingkungan bisnis. Yang pertama, kinerja dan pencapaian tahun 2024. Pada tahun 2024, Unilever Indonesia menghadapi tantangan besar dengan penurunan penjualan dan profitabilitas yang menguji ketahanan dan kemampuan eksekusi PT Unilever. PT Unilever fokus untuk meningkatkan relevansi merek, meningkatkan penawaran produk, dan mendorong efisiensi operasional untuk mempertahankan posisi PT Unilever di industri FMCG. Yang dimana kinerja dan pencapaian ini dapat dilihat pada penjualan, yaitu pada tahun 2024 sebesar 35,1 triliun, yang mencerminkan penurunan sebesar 9% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh volume penjualan yang lebih rendah, salah satunya karena dampak transformasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam hal penurunan tingkat persediaan pelanggan dan penyelarasan harga, disertai dengan pertumbuhan harga yang terbatas untuk meningkatkan daya saing. Fluktuasi pada tingkat persediaan pelanggan dan ketidakstabilan harga turut menekan perolehan pendapatan. Dan yang kedua yaitu ada laba. Laba bersih tercatat sebesar 3,4 triliun dan turun 29,8% dibanding tahun sebelumnya. Penurunan terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya bahan baku dan investasi yang lebih besar pada iklan dan pembangunan merek. Sebagai bagian dari upaya strategis PT Unilever untuk memperkuat ekuitas merek dan menjalin kembali hubungan dengan konsumen. Penurunan juga diakibatkan oleh dampak transformasi yang dilakukan perusahaan selama tahun 2024. Selanjutnya ada prospek bisnis tahun 2025. Pada tahun 2025, fokus utama PT Unilever adalah memperkuat merek-merek inti, meningkatkan margin kotor melalui efisiensi operasional dan pemanfaatan volume, serta memperluas cakupan distribusi PT Unilever melalui distributor yang lebih besar dalam strategi go-to-market. Prioritas utama lainnya pada tahun 2025 adalah menyederhanakan operasional untuk meningkatkan ketangkasan dan respon. PT Unilever tengah melakukan tinjauan menyeluruh terhadap struktur organisasi guna mengoptimalkan proses dan menghilangkan inefisiensi. Transformasi ini bertujuan untuk memberdayakan tim agar lebih gesit dalam menanggapi perubahan pasar dan permintaan konsumen, dengan tetap menumbuhkan budaya inovasi, akuntabilitas, dan keunggulan. Dan selanjutnya itu kinerja keuangan. Yang pertama ada aset. Pada tanggal 31 Desember, perseroan mencatat jumlah aset sebesar 16 triliun, mengalami penurunan sebesar 3,7% dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini berasal dari penurunan jumlah aset lancar, yang dimana aset lancar perseroan mengalami penurunan sebesar 14,7%, dari 6,2 triliun menjadi 5,3 triliun di tahun 2024. Hal tersebut terjadi karena penurunan piutang usaha. Dan yang kedua itu ada aset tidak lancar. Aset tidak lancar perseroan meningkat sebesar 10,8 triliun atau sebesar 2,8%. Peningkatan terutama disebabkan oleh peningkatan dari klaim pajak
yang dapat dikembalikan. Dan kinerja keuangan yang kedua yaitu liabilitas. Perseroan membukukan jumlah liabilitas di akhir tahun 2024 sebesar 13,9 triliun yang terdiri dari 85% liabilitas jangka pendek dan 15% liabilitas jangka panjang. Jumlah liabilitas mengalami peningkatan sebesar 814 miliar atau 4,6% dibanding tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023. Disebabkan terutama oleh peningkatan liabilitas jangka pendek. Selanjutnya, liabilitas tadi diuraikan menjadi liabilitas jangka pendek, yang pada tahun 2024 liabilitas jangka pendek perseroan itu sebesar 11,8 triliun, mengalami peningkatan sebesar 5,4% dibanding tahun 2023. Dan yang kedua yaitu liabilitas jangka panjang. Pada 31 Desember 2024, perseroan membukukan liabilitas jangka panjang sebesar 2,1 triliun. Peningkatan jumlah liabilitas jangka panjang ini sebesar 7,8 miliar, terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas imbalan kerja jangka panjang. Dan yang ketiga yaitu ada ekuitas. Pada tahun 2024, ekuitas perseroan mengalami penurunan sebesar 1,2 triliun. Ini disebabkan oleh penurunan laba tahun berjalan 2024 dibanding tahun sebelumnya. Yang terakhir yaitu ada likuiditas. Untuk memastikan ketersediaan kas, Departemen Treasury menyiapkan perkiraan kebutuhan arus kas dan memelihara fleksibilitas pendanaan dengan pengelolaan fasilitas kredit yang memadai. Perseroan memiliki likuiditas yang cukup kuat dengan nilai kas dan setara kasnya sebesar 607 miliar dan rasio lancar perseroan pada akhir tahun 2024 terdekat sebesar 44,6%. Materi selanjutnya yaitu analisis akuntansi. Yang pertama ada analisis aktivitas investasi pada Unilever Indonesia. Aktivitas investasi PT Unilever Indonesia umumnya menunjukkan arus kas keluar yang konsisten karena perusahaan terus melakukan belanja modal atau CapEx untuk aset tetap seperti pabrik, mesin, dan peralatan guna mendukung kapasitas produksi, efisiensi, dan daya saing jangka panjang. Selain itu, Unilever juga melakukan investasi terkait aset hak guna dan sesekali menempatkan dana pada investasi jangka pendek untuk mengelola kelebihan kas. Secara keseluruhan, hal ini mencerminkan strategi reinvestasi untuk mendorong pertumbuhan dan kinerja operasional di masa depan. Selanjutnya ada laporan keuangan PT Unilever Indonesia dengan menggunakan analisa vertikal. Analisa vertikal ini metodenya yaitu membagi setiap pos akun dengan total aset. Seperti tabel yang kami paparkan di slide ini, terdapatlah persen-persenan seperti aset lancar itu 32,41%, yang dimana interpretasi vertikal ini ada komposisi aset. Persentase aset lancar terhadap total aset menurun dari 37,6% di tahun 2023 menjadi 32,41% di tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa proporsi aset yang mudah dicairkan menurun, berpotensi mengurangi fleksibilitas likuiditas perusahaan. Sebaliknya, persentase aset tidak lancar ini meningkat dari 62,84% di tahun 2023 menjadi 67,59% di tahun 2024. Perusahaan semakin banyak berinvestasi pada aset jangka panjang atau aset tetap. Selanjutnya itu komposisi liabilitas dan ekuitas. Persentase liabilitas jangka pendek terhadap total liabilitas dan ekuitas meningkat tajam dari 67,3%
35% di tahun 2023 menjadi 73,72% di tahun 2024. Secara keseluruhan, total liabilitas atau utang meningkat signifikan dari 79,71% di tahun 2023 menjadi 86,61% di tahun 2024. Ini menunjukkan ketergantungan perusahaan pada pendanaan eksternal semakin tinggi. Persentase ekuitas atau modal sendiri terhadap total liabilitas dan ekuitas menurun drastis dari 20,29% menjadi hanya 13,39%. Selanjutnya yaitu ada laporan keuangan PT Unilever Indonesia dengan analisa horizontal. Analisa horizontal ini metodenya yaitu setiap pos akun itu dibandingkan dari data keuangan tahun ke tahun atau periode ke periode. Adapun interpretasi horizontal ini yaitu yang pertama total aset. Total aset itu mengalami penurunan sebesar 3,7%. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan signifikan pada aset lancar yang tidak terkompensasi oleh kenaikan aset tidak lancar yang moderat. Dan yang kedua, aset lancar turun drastis sebesar 16,01%. Ini bisa disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas, piutang usaha, atau persediaan. Penurunan ini menunjukkan posisi likuiditas jangka pendek yang melemah. Selanjutnya, aset tidak lancar sedikit meningkat sebesar 2,80% dan total liabilitas mengalami Oke, baik, kita masuk ke materi rasio likuiditas. Rasio likuiditas digunakan untuk menilai kemampuan PT Unilever Indonesia (Tbk) dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Nah, berdasarkan lapor posisi keuangan tahun 2024, kondisi likuiditas perubahan menunjukkan tanda pelemahan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu bisa kita lihat. Oke, baik, kita masuk ke rasio lancar dan solvibilitas. Pada tahun 2024 itu rasio lancarnya itu 44,6% dan pada tahun 2023 itu 55,2% dan pada tahun 2022 itu sekitar 60,8%. Di sini kita lihat bahwanya ada penurunan di tahun yang sekarang atau tahun 2024. Secara keseluruhan, rasio solvibilitas PT Unilever Indonesia (Tbk) pada tahun 2024 menunjukkan struktur modal yang semakin berisiko dan peningkatan liabilitasnya dan penurunan ekuitas menandakan bahwa perusahaan lebih banyak dibiayai oleh utang dibandingkan modal sendiri. Meskipun perusahaan masih mampu memenuhi kebutuhan kewajibannya dalam jangka panjang. Oke, baik. Kita masuk ke rasio lancar dan solvibilitas. Itu jumlah liabilitas pada tahun 2024 itu ada 13,896,928. Itu kontribusinya 86,6%. Dan pada tahun 2023 itu 13,282 itu kontribusinya sekitar 79,7%. Dan pada tahun 2024 itu liabilitas jangka pendeknya 11,830,201 dengan 73,7%. Dan 2003 itu 11,223,968,67,4%. Nah, dari kita kesimpulkan bahwa ini sangat mempengaruhi dari tahun-tahun sebelumnya. Baik, kita masuk ke materi Financial Analysis Ratio and Cash Flow Analysis. Prospek kinerja pada tahun 2024 itu mengalami penurunan penjualan dan laba. Penyebab utamanya itu ada melemahnya daya beli masyarakat, persaingan industri MNC yang ketat, namun Unilever masih memiliki merek kuat, jaringan distribusi yang luas, dan posisi pasar dominan. Baik, kita masuk ke proyeksi laba ruginya. Berdasarkan laba rugi PT Unilever Indonesia tahun 2024 dibandingkan tahun 2023, terlihat bahwa kinerja keuangan perusahaan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dan itu bisa kita lihat pada tabel laporan laba rugi. Oke, baiklah, masuk ke materi analisis prospektif analisis. Nah, pada materi ini secara prospektif, meskipun kinerja PT Unilever Indonesia (Tbk) pada tahun 2024 mengalami penurunan akibat melemahnya daya beli masyarakat dan ketatnya persaingan, tentu saja perusahaan masih memiliki peluang yang cukup baik ke depannya. Hal ini didukung oleh kekuatan merek yang sudah dikenal luas. Begitupun juga loyalitas konsumen serta jaringan distribusi yang kuat. Sehingga ke depannya strategi perusahaan yang fokus pada efisiensi operasional dan penguatan merek inti diharapkan mampu memperbaiki kinerja dan margin labanya.
Nah, dari sisi keuangan perusahaan ini, meskipun likuiditas dan struktur modal mengalami tekanan, arus kas operasional perusahaan masih relatif stabil, sehingga risiko keuangan tetap dapat dikendalikan. Dengan begini, kondisi tersebut dalam prospek jangka panjang menengahnya hingga perusahaan masih tergolong positif dan berpotensi untuk terus berkelanjutan. Nah, dari sini selanjutnya itu ada analisis stress. Yang pertama itu ada net working capital. Pada tahun 2024 itu mengalami minus sebesar Rp6.549.653. Di tahun 2023 itu minus 5.032.129 rupiah. Di tahun 2022 itu minus 4.874.455 rupiah. Di tahun 2021 itu minus 4.802.944 rupiah. Di tahun 2020 itu minus 4.529.176 rupiah. Selanjutnya itu ada net working capital to total asset, di mana 2024 itu minus 0,41, di tahun 2023 itu minus 0,30, di tahun 2022 itu minus 0,27, di tahun 2021 itu minus 0,25, di tahun 2020 itu minus 0,22. Selanjutnya itu ada retained earning to total asset, yang dimana 2024 itu sebesar 0,12, di 2023 itu sebesar 0,19, di tahun 2022 yaitu 0,21, di tahun 2021 0,22, di tahun 2020 itu 0,23. Selanjutnya itu ada EBIT to total asset, yang dimana di tahun 2024 sebesar 0,27, di tahun 2023 sebesar 0,37, begitupun juga dengan 2022 sama juga, dan 2021 itu 0,38, di 2020 0,44. Selanjutnya yaitu ada book value of equity to total liabilities. Di tahun 2024 sebesar 0,15, di tahun 2023 0,25, di tahun 2022 0,28, di tahun 2021 0,29, di tahun 2020 0,32. Selanjutnya itu hasil dari Z-score-nya, yang dimana di tahun 2024 itu mengalami minus sebesar 0,33, alhasil itu berpotensi bangkrut di tahun 2024. Di tahun 2023 hasil risknya itu 1,37, yang dimana posisinya itu gray area. Di tahun 2022 itu sebesar 1,74, yang dimana posisinya pun gray area juga. Di tahun 2021 hasil Z-score-nya itu 1,94, yang dimana tetap berada di gray area. Di tahun 2020 hasil Z-score-nya itu sebesar 2,57, yang dimana hasilnya pun tetap di gray area. Nah, selanjutnya itu hasil Z-scores, di mana berdasarkan dari hasil model Advance Z-score pada PT Unilever Indonesia Tbk, Z-score dari tahun 2020 sampai 2024, perusahaan mengalami penurunan pada tahun 2024. Hal ini dibuktikan dengan nilai Z kurang dari 1,20 yang menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kebangkrutan pada tahun tersebut. Bisa dilihat daripada gambar yang ada di PPT tersebut. Nah, baik, kesimpulannya itu yang ada pertama, kinerja operasional dan keuangan. Tahun 2024 merupakan periode yang penuh tantangan bagi perusahaan dengan penurunan kinerja yang signifikan, di mana penjualan bersih mengalami penurunan sebesar 9% menjadi 35,1 triliun yang disebabkan oleh volume penjualan yang lebih rendah dan penyelarasan harga untuk menjaga daya saing. Yang kedua, itu adalah bebersih, turun drastis sebesar 29,8% menjadi 3,4 triliun. Penurunan ini dipicu oleh kenaikan biaya bahan baku serta investasi besar-besaran pada iklan dan pembangunan merek atau brand building. Yang selanjutnya itu laba per saham menurun dari 126 menjadi 88. Yang kedua itu struktur aset dan likuiditas, terjadi pergeseran dalam struktur aset yang mengindikasikan pelemahan posisi jangka pendek, yang dimana proporsi aset lancar menurun dari 37,16% menjadi 32,41%, sementara aset tidak lancar meningkat menjadi 67,59%.
Likuiditas kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek melemah. Hal ini ditunjukkan oleh penurunan aset lancar sebesar 16,01%, sementara likuiditas jangka pendek justru meningkat 5,40%. Rasio lancar atau current ratio tercatat sebesar 4,46%. Yang ketiga yaitu analisis aktivitas pendanaan risiko. Struktur modal perusahaan menunjukkan ketergantungan yang semakin tinggi pada pihak eksternal, di mana struktur modal porsi utang atau total liabilitas melonjak hingga 86,61% dari total struktur pendanaan, sementara modal sendiri atau ekuitas merosot menjadi hanya 13,39%. Risiko keuangan, rasio total liabilitas terhadap ekuitas mencapai 6,5% yang menandakan peningkatan rasio finansial bagi investor dan kreditor. Kewajiban jangka pendek, terdapat lonjakan signifikan pada utang pajak penghasilan badan yang dimana itu 148,8% dan liabilitas sewa bagian jangka pendek itu naik sebesar 454,49%. Yang keempat itu analisis kelangsungan usaha atau distress analysis, yang dimana z-scores menurun dari tahun ke tahun dan mencapai titik terendah pada tahun 2024 dengan nilai minus 0,33. Statusnya itu kurang dari 120, perusahaan dikategorikan berada dalam posisi berpotensi bangkrut pada tahun 2024, turun dari posisi gray area pada tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih. Baik, saya kembalikan ke moderator.